MK10054. Saat ini saya akan menjelaskan tentang implementasi MapReduce menggunakan Python. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman untuk memproses dan menganalisis data besar menggunakan dua tahap, yaitu map and reduce. Tahap map membagi data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Sementara tahap reduce menggabungkan hasil dari tahap map untuk memberikan hasil akhir yang lebih lengkap. Berikut adalah langkah-langkah dari proses MapReduce. Yang pertama ada input, yang kedua ada split, di mana split ini membagi input menjadi potongan yang lebih kecil. Pada tahap mapping, dir 1, bar 1, reverse 1, char 1. Selanjutnya shuffling, kata yang sama dikelompokkan, contohnya bar 1, 1. Selanjutnya, pada tahap reducing, nilai-nilai dijumlahkan untuk setiap kata. Contohnya, bar jadinya 2. Yang terakhir ada output, jumlah kemunculan tiap kata sebagai hasil akhir. Bar jadinya 2, char jadinya 3, dir jadinya 2, dan refer jadinya 2. Selanjutnya ada kelebihan dari MapReduce. Yang pertama, skalabilitas, mampu memproses data yang besar. Yang kedua, ketahanan terhadap kegagalan, bisa menangani kegagalan saat pemrosesan. Yang ketiga, distribusi, pemrosesan terdistribusi di banyak node. Saya mengambil data dari website ini dan mulai ambil data pada Januari 2022 sampai Agustus 2024, lalu disubmit dan di-download. Di sini kita menggunakan Pandas untuk membaca data keterlambatan penerbangan dari file CSV dan menyimpannya dalam bentuk tabel. Pertama, kita mencetak kolom untuk melihat informasi yang tersedia. Kemudian kita mengambil 10.000 baris pertama sebagai sampel data dan menampilkannya. Ini merupakan output dari print nama kolom dalam dataset. Di sini saya hanya menampilkan nama kolom dalam dataset. Ini adalah subset dari 10.000 baris data kedatangan pesawat. Data ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, termasuk pengelompokan dan perhitungan jumlah kedatangan. Pada tahap ini kita memetakan nama maskapai dari data yang sudah diambil. Pertama, kita memilih kolom carrier name dan menghapus baris yang kosong. Kemudian kita memilih kolom count yang diisi dengan nilai 1 untuk setiap maskapai yang menunjukkan 1 kedatangan. Langkah ini membantu kita menghitung jumlah kedatangan per maskapai, dan terakhir kita menampilkan beberapa baris pertama untuk memastikan hasilnya benar. Di sini saya hanya menampilkan 10 baris pertama sebagai contoh. Kenapa saya tidak menampilkan semua datanya? Karena akan terlalu panjang. Jadi ini cukup untuk memberi gambaran hasil tahap map sebelum dilanjutkan ke tahap reduce. Selanjutnya, pada tahap ini kita mengelompokkan data berdasarkan nama maskapai dengan group by dan menghitung jumlah kedatangan untuk tiap maskapai, dan hasilnya disimpan dalam reduce data. Lalu kita menampilkan jumlah kedatangan per maskapai dan menghitung total kedatangan dari 10.000 data yang ada untuk melihat gambaran keseluruhan. Berikut ini adalah hasil dari reduce. Total kedatangan 10.000 data adalah 10.000. Artinya bahwa semua data telah dihitung dengan benar. Ini menandakan bahwa proses map dan reduce berhasil dengan baik. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai implementasi MapReduce menggunakan Python. Terima kasih sudah menonton sampai habis.